Assalamualaikum semuanya. Seorang pria bernama Devin Holmes dari Houston, Texas, Amerika Serikat jadi korban candaan teman wanitanya, Cassandra Demper, dengan pistol sungguhan. Akibatnya dia hampir meninggal. Kejadian itu terjadi saat siaran langsung di Facebook. Saat itu live ditonton oleh ribuan orang. Mereka di dalam mobil. Satu temannya lagi bernama Cadillac Coleman. Kejadiannya terjadi pada April 2008. Kejadian berawal saat Holmes dan Cassandra duduk di kursi depan dan ada pistol diletakkan di antara mereka. Cassandra bercanda layaknya polisi yang mengancam penjahat. Dia menodongkan pistol seolah-olah sedang menginterogasi Coleman dan Holmes. Cassandra tidak tahu jika di dalam pistol itu ternyata berisi peluru. Dia mengokang pistol itu dengan santai. Saat dia menodongkan pistol, tiba-tiba pistol meletus mengenai kepala Holmes. Coleman dan Cassandra yang panik lari keluar. Holmes mengalami luka serius di bagian kepala dan keluar banyak darah. Siaran langsung itu terhenti. Beberapa orang yang menonton siaran itu lalu menghubungi polisi dan ambulans. Holmes dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Menurut saya itu adalah anugerah karena melihat lukanya yang sangat parah, tapi Holmes masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Cassandra ditangkap di sebuah SPBU di Houston. Selain penembakan, Cassandra juga didakwa karena menyembunyikan barang bukti. Cassandra lalu divonis penjara 10 tahun. Tapi baru menjalani 6 bulan penjara, Cassandra dibebaskan dan sekarang menjalani sisa hukumannya di rumah. Tidak hanya wajib lapor, Cassandra juga terus dalam pengawasan, tes narkoba secara rutin, dilarang konsumsi alkohol, pembatasan perjalanan, dan 10.000 jam pelayanan masyarakat. Hakim juga memerintahkan Cassandra untuk restitusi sebesar $50.000 kepada Holmes. Cassandra juga harus tetap bekerja penuh waktu. Tapi Ibu Sandra tidak suka dengan keputusan hakim yang melepaskan Cassandra setelah menjalani 6 bulan penjara. Baginya, itu tidak adil. Holmes memang selamat, tapi harus menjalani rehabilitasi berat sejak saat itu. Dia harus belajar banyak hal lagi, bahkan hal-hal sederhana seperti menulis. Separuh tubuh bagian kiri Holmes mengalami masalah motorik akibat kerusakan otak. Bahkan mengambil sendok dengan tangan kirinya pun sulit baginya. Sekarang saya akan menggambarkan video live itu pada kalian. Videonya berdurasi 45 detik di dalam sebuah mobil. Ada 3 orang di dalam mobil itu, 2 pria dan 1 wanita. Sambil bicara, si wanita meraih pistol yang ada di tengah mereka. Pria baju putih meraih tangan si wanita untuk mencegahnya bermain-main dengan senjata api. Pria itu mengatakan, "Kau membuatku gugup." Pria di kursi belakang berkata, "Dia tidak punya peluru, kawan." Setelah pria di belakang mengatakan itu, si wanita meletakkan tangannya di pelatuk. Sambil mengarahkan pistol ke wajah pria baju putih, wanita itu bertanya, "Dari mana kamu? Katakan sesuatu, jalang." Lalu tembakan terjadi yang membuat pria baju putih kepalanya roboh ke kiri. Luka tembakan persis di bagian atas kepalanya. Darah mengucur deras dari kepalanya. Dengan luka seperti itu, dia sangat beruntung bisa selamat. Wanita yang menembak dan pria di kursi belakang lalu pergi keluar dari mobil, dan videonya pun berakhir. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa bercanda yang berlebihan bisa sangat berbahaya. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi orang yang dijadikan bahan bercandaan ini pun bisa terkena dampak buruknya. Di dalam dunia kartel, teritorial adalah hal yang krusial. Jika sebuah kelompok menjalankan bisnisnya di daerah lawan, maka perang akan terjadi. Entah tamu itu akan dihabisi atau sebaliknya, tapi pasti akan berakhir buruk. Siapapun yang menang akan mengklaim wilayah itu. Teritori sangat penting bagi kartel. Semakin banyak teritori, maka semakin kuat kartel tersebut. Itu berbanding lurus dengan keuntungan penjualan narkoba di wilayah itu. Tingkat strategis wilayah diukur dari seberapa padat penduduk. Dan kalaupun tidak padat, wilayah itu harus berbatasan dengan wilayah padat penduduk. Jika kelompok kartel bisa menguasai ibu kota misalnya, maka kota-kota lainnya juga akan mereka kuasai.
Kenapa bisa begitu? Karena itu terkait dengan unsur pemerintahan. Pemerintahan selalu punya hierarki yang tunduk pada pusat pemerintahan. Jika kartel bisa berelasi dengan pusat, maka kota lain akan mengikuti. Kartel La Familia Michoacana atau LFM. Seperti namanya, LFM bermarkas dan berasal dari Michoacan, khususnya di pegunungan Sierra Madre del Sur. Kelompok LFM sekarang sudah pecah jadi 3 faksi internal yang semuanya menjalin kemitraan dengan berbagai kartel seperti kartel Sinaloa, GAF, dan Beltran Leyva. Pecahan-pecahan itu tetap menamakan dirinya LFM. Setiap faksi menjalankan bisnis yang berbeda. Satu faksi fokus dalam produksi metamfetamin, faksi lainnya fokus pada pemerasan, dan faksi lainnya terdiri dari para sikario. LFM terus berjuang mempertahankan diri melawan CCNG. LFM juga sangat ahli dalam menyuap pejabat pemerintah setempat. LFM punya loyalitas regional berkat proyek-proyek sosial seperti membangun sekolah, jalan, menyediakan lapangan kerja melalui perdagangan narkoba, dan membantu peran polisi dalam menegakkan hukum. Pada tahun 2023, sebuah video seram dibuat oleh LFM yang ditujukan pada kartel CCNG. Videonya berdurasi 2 menitan yang direkam di sebuah kamar mandi. Terlihat seorang pria gemuk tidak memakai baju duduk di lantai. Tangannya diikat ke belakang, matanya dan mulutnya ditutup. Sikario baju hitam dengan pisau daging berdiri di belakangnya. Dia bicara yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Kepada semua pengguna atau pengedar sabu, bajingan, sekarang dilarang menggunakannya dari Santiago Itzalco sampai ke sungai. Dilarang juga menjual sabu dan mencari sabu. Julian dan Castro, aku akan menyusul kalian. Plaza ini sudah punya bos. Salam hormat FM, Familia Michoacana. Atas perintah El Guerrero Hijos del Coco. Coco adalah kata umpatan yang sering digunakan oleh warga Michoacan atau Guerrero. Setelah itu, sikario itu menggorok leher korban dari arah depan ke samping kanan. Terlihat darah yang sangat banyak. Saya belum pernah melihat darah sebanyak itu yang dihasilkan oleh pemotongan. Mungkin karena korbannya gemuk. Korban itu jatuh ke belakang dan sikario terus memenggalnya, tapi sulit sekali. Dalam proses itu, si korban mengeluarkan suara seperti kambing yang dipotong. 1,5 menit, tapi leher belum lepas. Sehingga sikario meletakkan pisau itu di dada korban dan memelorotkan celana korban. Dia melanjutkan lagi kegiatannya. Setelah 2 menit, sikario itu lalu memukulkan pisau itu seperti palu. Terdengar bunyi pukulan seperti kayu yang dipalu. Sepertinya itu tulang lehernya. Barulah leher itu mau lepas. Sikario mengangkat kepala korban dan videonya pun berakhir. Aspek mengerikan dalam video itu adalah proses pemenggalan yang sangat lama dan begitu banyaknya darah di video itu. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.